Ya, baik sobat muda, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah soda pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita awali dengan doa. Mari kita Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada pada saat di sore hari ini. Walaupun Tuhan, kami beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dan menyertai kami di dalam ibadah Sobat Muda pada saat sore hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mari memberkati kami dari awal sampai akhirnya, boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik sobat muda, mari kita mengangkat pujian di bawah kepak sayapmu. Yang semangat ya teman-teman, jangan lemas-lemas ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, baik. Terima kasih Sobat Muda. Ya, baik. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita semua, kita siapkan hati kita. Dan kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Selvina Teteleta. Untuk itu, sebelumnya mari kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu
Sobat Muda, kita menyanyi dari bait kedua sekali lagi ya, dengan kesungguhan hati. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya, baik Sobat Muda, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu doa serta pemberitaan firman Tuhan saya berikan kepada Kak Selvi untuk membawakan. Iya, selamat sore Sobat Muda. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan sepertinya, dan semoga suara saya bisa didengarkan dengan baik. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang pada sore hari ini sesuai dengan pamflet yang sudah kalian lihat, dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-12. Kita membacanya dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Baik, jika semua sudah dapat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dalam menjalani setiap kehidupan kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan dan melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya kehendak Tuhan dapat kami temui di dalam firman-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kiranya Roh Allah pun menolong kami, supaya firman yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, saya akan membacakannya untuk kita semua. Silahkan Sobat Muda memperhatikan Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kekurangan jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan tak ada di jalan,
pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya dulu kabarnya, mungkin boleh di-unmute, bisa nggak sih kalau Zoom ini? Apa semuanya terkontrol oleh host? Bagaimana kabar sobat muda? Baik, Kak. Baik. Baik. Sudah lama sekali saya tidak melihat wajah kalian. Ada yang baru, salam kenal. Kalau kalian lihat di pamflet itu nama lengkap saya sangat lengkap, Selvisina Tetelepta, cuma biasanya saya dipanggil Pepi. Jadi di kamera saya ini saya kasih nama Pepi. Iya, sobat muda, pernah makan roti 2 tangkup? Nggak tahu. Pernah makan roti 2 tangkup nggak? 2 tangkup itu roti yang satu, kemudian ada lagi di atasnya. Jadi ada 2. Pernahkah makan roti 2 tangkup? Pernah pasti ya. Nggak mungkin kalian makannya satu doang, kayaknya kurang. Soalnya saya juga kalau cuma satu kurang banget. Ya, itu pasti, Kak. Oke, biar kenyang 2. Ya, sobat muda yang diberkati Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah roti 2 tangkup. Kalau kita makan roti 2 tangkup, itu biasanya orang akan lebih kenyang. Tetapi akan lebih menggairahkan atau lebih mengenakan, itu kalau isi dari roti 2 tangkup itu adalah kesukaan kita. Yang suka coklat, isinya coklat. Yang suka selai stroberi, selai kacang, dan lain sebagainya. Roti 2 tangkup itu akan lebih enak dimakan, akan lebih nikmat terasa kalau isinya itu pas. Pas dengan selera kita, pas dengan ukuran kita biasanya makan. Tidak kurang ataupun tidak berlebihan. Kalau kurang, nanti kita tidak kenyang. Tetapi kalau berlebihan, bisa jadi kita enek. Nah, sobat muda yang diberkati Tuhan, tema pada sore hari ini roti 2 tangkup merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan tentang kematian dan kehidupan yang harus memiliki isi yang pas. Kehidupan kita setiap hari itu kita berada di antara kematian dan juga kehidupan. Kita berada di tengah-tengahnya sehingga berbagai aktivitas atau kehidupan kita ini harus kita jalani dengan porsi yang pas. Isi hidup kita itu harus yang pas. Nah, sobat muda yang diberkati Tuhan, ada salah satu beliau ini adalah tokoh atau mungkin public figure, mungkin kalian mengenalnya, namanya Oprah Winfrey, kalau saya tidak salah, Winfrey. Iya, Oprah Winfrey pernah berpendapat bahwa penemuan paling besar adalah seseorang bisa mengubah masa depan hanya dengan mengubah situasi atau sikap saat ini. Artinya dia mau mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa depan itu tergantung dengan apa yang kita lakukan, apa yang saya atau teman-teman lakukan pada masa kini. Dan di balik perkataannya Oprah ini tersirat bahwa kalau kehidupan yang kita jalani ini salah, maka di akhirnya itu yang ada hanyalah penyesalan. Dan sobat muda, bacaan kita pada sore hari ini secara khusus kita pengkhotbah ini menceritakan tentang penyesalan dari penulis kitab ini karena dia menjalani kehidupan yang tidak begitu baik di akhir hidupnya. Penulis kitab pengkhotbah, penulis kitab ini dia berawal memiliki sikap yang baik, dia terkenal dengan hikmatnya, dia terkenal sebagai seseorang yang taat dan setia,
yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, tetapi dalam proses menjalani kehidupan ternyata ada perubahan sikap dalam hidupnya. Dia berubah menjadi sosok yang tidak lagi setia kepada Tuhan, dia berubah menjadi sosok yang tidak lagi taat kepada Allah, kemudian mengalami tragis lagi menjadi orang yang terkenal dengan hikmatnya. Semua itu dia lakukan karena menyalahgunakan kekayaan, menyalahgunakan kehormatan, ketenaran, dan kekuasaan. Sehingga dari yang awalnya dia adalah sosok yang baik, yang berhikmat, dia berubah 180 derajat menjadi kebalikan dari semua sikap itu. Dia tidak lagi dekat dengan Allah. Dia tidak lagi peduli kepada sesama, bahwa keterkenalannya sebagai seseorang yang berhikmat itu sudah tidak ada. Karena semua sikap yang berubah itu di akhir hidupnya penulis kitab ini menyesal. Dia menyesal kenapa harus berubah. Dia menyesal kenapa tidak mempertahankan sikap seperti di awal-awal kehidupannya. Sosok yang berhikmat, sosok yang taat. Dia berubah, dia tidak lagi taat kepada Allah. Teman-teman yang diberkati itu, penyesalan itu dapat kita temukan di dalam kitab Pengkhotbah, dan secara khusus pada bacaan sore hari ini, saya dan teman-teman diberikan sebuah tips, sebuah anjuran, sebuah nasihat oleh penulis kitab ini, bagaimana sih caranya supaya kita tidak menjalani kehidupan yang diakhiri dengan penyesalan. Mungkin teman-teman punya orang tua atau punya oma atau opa begitu, yang kalau kita ngobrol dengan mereka, mungkin mereka bilang, duh menyesal ya, dulu waktu muda nggak kayak gini. Atau dulu waktu muda nggak seperti ini dan itu. Kita hari ini diberikan tips, diberikan nasihat, diberikan anjuran oleh penulis kitab Pengkhotbah, supaya di akhir kita menjalani kehidupan, kita tidak memiliki penyesalan. Sobat muda yang diberkati Tuhan, pesan penting yang disampaikan penulis dapat kita temukan dalam ayatnya yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa kita harus mengingat pencipta pada masa muda kita? Kenapa kita harus mengingat Tuhan pada masa muda kita? Sobat muda yang diberkati Tuhan, ketika penulis kitab ini mengatakan bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, kita bisa bertanya, kenapa? Kenapa kita harus sebagai orang muda mengingat Sang Pencipta? Ketika penulis ini menyampaikan, menuliskan, mengisahkan bahwa orang muda harus mengingat tentang penciptanya, di sini kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang diciptakan, pencipta kita, Tuhan itu, Allah punya ajaran, Allah punya pedoman, Allah punya aturan, dan Allah punya ketetapan. Semua aturan, semua pedoman, semua ketetapan itu diberikan kepada manusia sebagai batas-batas untuk manusia menjalani kehidupan. Jadi kenapa orang muda harus mengingat penciptanya, dan kenapa penulis ini menganjurkan supaya orang muda mengingat penciptanya? Karena dia berubah dari orang yang mengingat penciptanya, dari orang yang tahu tentang ketetapan Allah, menjadi orang yang tidak lagi mengingat dan mengetahui ketetapan Allah. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, kapan? Kapan kita harus mengingat pencipta kita? Kapan kita harus mengingat tentang ketetapan Allah atau aturan Allah? Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7 menjelaskan hal itu kepada saya dan teman-teman. Dikatakan sebelum tiba hari yang malang mendekat tahun-tahun, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang, dan seterusnya seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kapan kita harus mengingat Tuhan, kapan kita harus mengingat ketetapan Tuhan, itu siang dan malam. Mau keadaannya mendung, mau keadaannya hujan, mau keadaannya cerah, atau saat tubuh kita lemah,
saat tidak ada kekuatan, merasa lemah secara fisik atau bahkan secara psikis, saat sedang takut atau sedang bingung, dan semua itu ketika penulis ini mengatakan, ingatlah Tuhan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, diakhiri oleh ayatnya yang ke-7, sebelum adanya kematian. Sebelum tubuh kembali kepada tanah dan menjadi debu, dan roh Allah kembali kepada Allah. Kenapa kita mengingat pencipta? Kenapa kita mengingat Tuhan? Karena Tuhan punya berbagai anjuran, pedoman yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan. Dan kapan kita harus mengingat pencipta kita? Secara otomatis, bacaan ini menjelaskan setiap saat selama kita hidup. Dimanapun kita berada dan selama kita hidup, yang harus kita lakukan adalah mengingat pencipta kita. Sobat muda yang diberkati Tuhan, dengan demikian firman ini mengajak kita untuk merenung. Apa yang kita renungkan isi kehidupan kita. Mungkin dari umur 1 sampai 10 tahun, 1 sampai 17 tahun lah paling tidak, kita tidak begitu paham tentang kehidupan. Tapi setelah kita 17 tahun ke atas sampai dengan sekarang, teman-teman berusia 20 sekian tahun, mungkin ada Kak Doni yang sudah lebih, ada Pak Sri juga yang sudah lebih, saya hampir lebih begitu. Yang kita renungkan dari bacaan ini adalah apa sih isi kehidupan kita selama ini? Khususnya sore hari ini, sepanjang hari ini, apa isi kehidupan kita? Sebagai orang muda, kita hidup penuh dengan gejolak. Kita pengen mencoba berbagai hal, kita pengen menghabiskan waktu, apalagi untuk senang-senang. Biasanya itu sangat menyenangkan. Itu gejolak-gejolaknya kaum muda, begitu. Tetapi, bacaan kita pada sore hari ini mengajak kita merenungkan isi dari kehidupan kita. Sebelum kita mati, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini supaya di akhir hayat itu tidak ada penyesalan. Tidak ada kalimat, wah, coba waktu itu kayak gini ya, atau coba waktu itu tidak berbuat ini atau tidak berbuat itu. Kita mencoba menjalani hidup tanpa penyesalan, supaya apa yang dilakukan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini tidak kita rasakan juga. Sobat muda yang diberkati Tuhan, roti 2 tangkup, tema kita pada sore hari ini, mengingatkan kepada kita kembali soal isi kehidupan kita, supaya isi kehidupan kita ini pas. Pasnya apa? Pas karena kita melakukan ketetapan dan anjuran Tuhan. Ada begitu banyak anjuran Tuhan, ada begitu banyak ketetapan Tuhan yang bisa kita temui di dalam Alkitab. Contoh paling dekat, paling nyata adalah soal kasih. Itu sangat terkenal. Ketika kita berbicara soal roti 2 tangkup, kita ngomong soal isi daripada kehidupan kita, supaya sebelum kita mati nanti, yang tidak tahu kapan, itu kita bisa melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, sehingga tidak ada penyesalan yang nantinya akan kita dapatkan. Kembali kita diingatkan, kenapa kita harus mengingat pencipta? Karena Tuhan, karena Allah punya ketetapan. Dan kapan kita harus mengingat pencipta kita? Kapanpun, pada saat senang, pada saat susah, pada saat bahagia, atau pada saat sedih, sebelum kita mati, kita harus terus mengingat Tuhan. Kita harus terus mengingat Allah. Supaya ketika kita salah, kita bisa memperbaiki kesalahan kita, dan supaya kita terus berada di jalan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Kakak Pepi yang sudah membawakan firman Tuhan
bagi kita pada saat di sore menjelang malam ini. Ya baik sobat muda, kita adalah orang-orang muda. Tentu dalam kehidupan kita, pasti kita pernah mendapatkan yang namanya cobaan hidup. Dan untuk itu pada sore hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana kita mempertahankan akan kehidupan kita di masa muda ini. Sehingga kehidupan kita tidaklah sia-sia dan pada akhirnya pengkhotbah bilang hanya ini diakhiri dengan kesia-siaan yang mendatangkan ya pastinya kerugian, ketidaksia-siaan dalam kehidupan kita. Ya baik sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu, seperti biasa, kita akan doa, ada beberapa pokok doa, ada 3 pokok doa di sini. Saya akan membacakan pokok doa satu persatu. Kemudian, sobat muda bersama saya, kita akan mendoakannya bersama-sama. Kita berdoa di dalam hati saja, kemudian kita amin, kemudian saya akan lanjutkan dengan pokok doa berikutnya. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama, setelah itu saya amin, kita lanjut lagi pada pokok doa yang ketiga. Dan pada pokok doa yang ketiga ini, saya akhiri dengan doa. Ya, kita mulai pokok doa yang pertama sobat muda. Kita akan berdoa bagi seluruh negara di dunia yang terus berupaya menangani COVID-19. Berdoa agar setiap negara bisa saling tolong-menolong dalam menghadapi pandemi ini. Doakan agar setiap negara yang sedang mencari solusi melalui pembuatan vaksin COVID-19 dapat ditemukan. Ya baik sobat muda, marilah kita berdoa. Amin. Ya, baik sobat muda, kita akan lanjut pada pokok doa yang berikut, yaitu kita berdoa bersama-sama bagi negara Amerika yang sedang terjadi kerusuhan atas kasus rasial yang terjadi seminggu yang lalu. Doakan agar kerusuhan tidak terus berlangsung dan keadilan boleh ditegakkan bagi seluruh ras manusia. Berdoa agar seluruh manusia juga diberikan hikmat dan berlaku adil bagi sesama. Ya, mari kita berdoa. Amin. Ya, baik sobat muda, kita akan melanjutkan pokok doa yang ketiga, yaitu kita sama-sama berdoa bagi gereja Jerusalem di seluruh Indonesia. Doakan setiap gereja yang akan dan sedang mempersiapkan diri
dalam merespon. Kita memohon pada Tuhan menolong setiap gereja-gerejanya dalam menghadapi tantangan. Ya baik sobat muda, mari kita berdoa dan saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan akan pokok-pokok doa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mari mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan ini ya Tuhan dari setiap hati kami. Tuhan berkati akan kehidupan kami. Tuhan juga berkati akan bangsa kami, terkhususnya bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga kami tetap aman di dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena pada saat sore hari ini kami dapat dilawat melalui kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Pepi. Kiranya Tuhan memberkati firman ini agar dapat menjadi berkat dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Berkati juga Kakak Pepi yang telah membawakan firman Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati akan dia dalam masa pelayanannya atau apapun yang direncanakan dalam pergumulan kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ini saja doa kami ya Tuhan, ini saja harapan kami. Tetap Tuhan menjaga memelihara kami semua sobat muda. Dimanapun kami berada, tetap Tuhan memberkati kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, baik sobat muda. Tidak terasa waktu kita hampir saja selesai. Ya, senyum dulu sobat muda, jangan terlalu tegang-tegang begitu. Ya, mana senyumannya yang paling manis dapat hadiah. Ya, dapat hadiah doa saja ya teman-teman. Ya. Ayo Kak Gap, buka mood-nya. Biar kita semua bersuara begitu. Nah, gitu dong. Biar ada balasan-balasan begitu, jangan kedengaran secara sendiri. Ya, baik teman-teman sobat muda. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita sama-sama ya teman-teman, sama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan penuh semangat dan sukacita yang luar biasa. Ya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ya, ada Alkitab, silakan dibuka 370 Kidung Jemaat. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan selamatku. Di lembaga berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bait yang ketiga, bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga aku mengikutnya. Ya, baik sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon Kak Pepi untuk menutup kita di dalam doa. Sobat muda, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk peribadahan yang boleh kami lakukan, walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung satu dengan yang lain, tetapi ibadah ini tidak sedikit pun mengurangi sukacita kami untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Ajari kami Tuhan untuk mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang menjadi ketetapan dan anjuran Tuhan, supaya ketika kami kembali kepada Tuhan, tidak ada penyesalan, tidak ada kesalahan yang dapat kami sesali dalam menjalani kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan melakukan kembali berbagai aktivitas kami. Kami adalah manusia yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka saat kami akan beraktivitas kembali, kami memohon kiranya Roh Allah menolong dan menuntun kami, supaya kehidupan yang kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai setiap kami di mana. Amin. Ya, terima kasih Kak Pepi. Ya, baik sobat muda, kita akan mendengarkan Warta Soda oleh BPH. Untuk itu kepada Kak Theo saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Iren atas kesempatannya. Saat ini kita akan masuk dalam Warta Soda. Kami mewakili pengurus dan semua sobat muda yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Kak Pepi yang telah menjadi saluran berkat pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Kak Pepi dalam setiap hal yang dikerjakan, dalam pelayanan, juga dalam keluarga. Terima kasih banyak Kak Pepi. Sama-sama, amin. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada MC pada hari ini, Kak Iren, sehingga yang boleh menjadi MC, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap hal yang Kak Iren lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Kak Iren. Diucapkan juga terima kasih kepada Kak Doni yang sudah membantu Soda dalam menyediakan fasilitas Zoom pada saat ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati Kak Doni. Berikutnya, mengucapkan terima kasih kepada semua sobat muda dan juga mungkin teman-teman dari Komisi Remaja yang boleh bergabung dalam persekutuan Soda pada hari ini. Tuhan memberkati sobat muda semua. Ada juga kakak-kakak. Terima kasih boleh bergabung dalam ibadah hari ini. Dan warta berikutnya, apabila dari sobat muda ada yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan dengan mentransfer
melalui rekening gereja yang ada tertera di Warta Jemaat dan juga akan ditampilkan di layar. Kak Toda mungkin boleh menampilkan. Ya. Apabila ada dari teman-teman yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, bisa memberikan lewat rekening gereja seperti yang tertera di layar. Berikutnya, minggu depan kita akan tetap beribadah soda secara online melalui Zoom Cloud Meeting. Tema minggu depan yaitu mengasihi diri, menjaga kesehatan dengan pelayan firman Penatua Deborah Crescentia, Kak Debo dari GKI Veteran Tasikmalaya. Seperti biasa, meeting code akan dibagikan di grup WA 1 jam sebelum pelaksanaan ibadah. Sangat diharapkan kehadiran sobat muda dalam ibadah soda online minggu depan. Warta berikutnya mengingatkan kembali bahwa kebaktian umum GKI Salatiga besok hari Minggu tanggal 7 Juni akan diadakan secara daring dengan tema ibadah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Iman Santoso. Ibadah ini dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Salatiga mulai pukul 7 pagi. Warta berikutnya, kebaktian pemuda dan remaja GKI dilaksanakan setiap hari Minggu dan teman-teman dapat mengakses melalui kanal YouTube Ignite GKI mulai pukul 10 pagi. Warta yang selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat muda yang sudah berpartisipasi dalam cover lagu Soda, dan kami juga tetap mengajak sobat muda yang lain untuk mengikuti cover lagu Rohani Soda ini. Lagu yang akan digunakan berjudul Sungguh Indah, dan kalau teman-teman bisa melihat panduan dan contoh di grup WA Soda, nanti akan dibagikan lagi. Berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada sobat muda yang berulang tahun di minggu ini. Ada Rispa Rianti Damanik tanggal 6 Mei, dan Wulan Krisdianti tanggal 6 Juni. Juga semua sobat muda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sobat muda yang berulang tahun. Selama masa tanggap darurat COVID-19, kita semua diharapkan tetap menjaga kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebarluasan COVID-19 dengan tetap menerapkan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, serta rutin mencuci tangan. Mari sobat muda sama-sama kita patuhi aturan pemerintah untuk membantu penanggulangan virus ini dan sambil terus berdoa agar virus ini boleh cepat berlalu. Demikian warta sobat muda pada saat ini. Informasi selengkapnya dapat ditanyakan melalui pengurus komisi muda atau Instagram @sodagki Salatiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, satu lagi sobat muda, setelah ibadah nanti mungkin semuanya bisa mengaktifkan kamera karena akan didokumentasikan. Terima kasih. Yuk kita foto guys. Terima kasih Kak Pepi untuk pelayanannya. Terima kasih. Ya, boleh diaktifkan kameranya teman-teman. Kak Dia, Nima, Darda, Rahel, Rilen, Kak Tora. Aku kelihatan cantik nggak? Cantik dong, harus dong. Ini siapa ya adminnya? Oke, sudah aktif semua kan? Mas Gerdi. Siapa ini adminnya? Tolong dihitung. Siap. Bakal ada 2 kali ya. Semoga 2 kali. Andi. Ya, suaraku kedengeran? Oke, siap 1. Ini mana ya? Yuk foto ayo. Oke. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Ada notif. Let's go.
Lagi. 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 Harus Kan lengkap. jarang-jarang kita itu closing distancing. Oke, Itulah. lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ganti slide. Oh, 1, ganti slide, oke. 2, 3. Ini udah di slide yang mana? Aduh, Tahu. udah. 1, Buka. 2, 3, 4. Jangan-jangan aku yang jelek lagi. Senyum Iya, aja terus kayaknya Kak. kita yang jelek Yang nanti. penting oke pokoknya. Ya pokoknya Woi. siap semuanya lah. Lagi Oh, ya. pilihan dengan Vicky ternyata. Silakan Udah semester kah? hitung 2 ya. 1, 2, 3. Asik. Lagi. Gimana sih yang lain? Aku udah belum sih? Oke, Kak Iren pakai pencahayaan. Ayo makan sate, hayu. Ayo gimana Halo, guys kabar-kabarnya teman-teman? Baik, Kak. Halo, Baik, Kak. terima Baik, kasih. Dandel. Baik. Ini kita udah Terima kasih semua. ini kita udah kelar kan ya? Ya, udah Ya, kelar. Kak. Boleh Seandainya lanjut, ada Kak. yang punya kegiatan lain dan harus meninggalkan ruangan, enggak apa-apa. Tapi kalau kita mau nongkrong-nongkrong, boleh. Saatnya gibah. Tadi kenapa punya aku itu keluar? Iya, aku panik Kayaknya tadi kesalahan banget. teknis. Panik banget, ya Semuanya keluar, ampun. semuanya keluar. Aduh, Mohon maaf, Eh, Sofa. Halo, nanti Kak akan Kakiku sampai- dibincangkan lagi. Iren. kakiku sampai dingin lagi. Alvin 2 orang ya, Alvin. Parah. Halo, Kak Alvin. Makan hayu, makan hayu. Theo, mandi nggak sih? Theo Dandel. Ada yang baru bangun tidur. Ya, halo, Ketahuan. Kak Theo Dandel. Kak Theo Dandel. Biasa aja kali. Oh guys. Kak Iren, Iya, thank Be. you. Ya, terima kasih banyak semuanya. Iya, Kak Pepi, thank you. Pak Sri, Thank you. Thank you, Pian. Kak Doni. Kak Doni. Halo, gimana? Iya, Kak Doni. Kak Thank Doni you. kenapa dia? Oh, nanti aja deh. Nggak usah banget-banget di sini. Iya, thank you ya jasanya Kak Doni. Kak Septi, thank you. Kak Elizabeth, Iya, thank you. thank you. Kak Kapia. Yemima, thank you. Minggu depan lagi ya guys. Jangan Iya, Kak telat. Aleta, thank you. Biar bisa Kak Elsa, maksimal. Kak Christian, Salam kenal untuk yang belum kenal ya. Salam Alvin, kenal, belum yang Kak belum. Sarah. Iya Kak Tora, salam buat Iya, sana. Kak Tora. Pak Sri kayaknya lagi sibuk nih. thank Sri kayaknya you. lagi sibuk. Halo Pak Sri. Halo. Si Pak Sri. Kak Pepi. Kak Dian, Halo thank Pak you. Sri. Halo. Sehat Kak Pak. Tora, Sehat, terima sehat. kasih. Thank you. Semoga Pak Sri Kak sehat Toda, terus ya. thank you. Amin, amin. Kateo. Kak Iren lagi. Makan mana kita? Mau makan di mana nih?